warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil amal. Kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu sekalian, rahmatullah. Kami menyampaikan ucapan selamat yang telah mendapatkan sandaran. Gitu. Ngaji nyandar itu biasa nyaman gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan untuk mempelajari salah satu karya dari ulama kontemporer kita, Syekh Abdul Salam Al-Syita, yaitu kitab As-Sirajul Munir di Maqamati Sayyidil Mursalin, yang berisi tentang keistimewaan dan maqam posisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah sampai di maqam yang ke-12 dan sekarang di al-maqam as-salits asyar, maqam yang ke-13 dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau disebut al-bashir an-nazir, yaitu apa itu? Memberi kabar gembira sekaligus peringatan. Jadi diutus yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberi kabar gembira. Pertanyaannya, siapa yang diberi kabar gembira dan apa bentuk kabar gembiranya? Kan kira-kira begitu. Yang pasti, wahada maqamin maqamatihil aliyyati sallallahu alaihi wasallam. Maqam ini adalah maqam yang sangat tinggi. Allati asnallahu biha alaihi bi da'watihi wa risalatihi allati ba'athallahu biha lin-nasi kafatan. Ini adalah bahwa dengan diutusnya Nabi Muhammad dengan maqam tersebut, Allah memuji sekaligus memberikan kredit yang tinggi ya dalam dakwah Rasulullah dan juga risalahnya, di mana Allah telah memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawanya. Nah, sekarang mari kita lihat bentuk kabar gembiranya itu ditujukan kepada siapa. Kalau kita lihat di Al-Quran, orang-orang yang diberi kabar gembira itu diantaranya yang pertama, kita lihat di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 25, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalam. Iya, di ayat ini dijelaskan bahwa yang mendapat kabar gembira itu yang pertama adalah amanu wa amilus shalihat, orang yang beriman dan beramal saleh. Berarti Bapak Ibu sekalian sudah masuk ini, ya kan? Masuk yang mendapat kabar gembira. Karena insya Allah Bapak Ibu orang beriman dan suka beramal saleh. Kan gitu. Buktinya apa? Ya buktinya ini jamaah subuh. Buktinya apa? Berbuat amal soleh semampu kita. Berarti dalam setiap momen kajian kita harusnya kita itu selalu diperdengarkan kabar gembira dari Allah. Maka saya agak kurang setuju Bapak Ibu kalau ada ustadz yang ngaji di masjid di hadapan jamaah yang rajin-rajin kayak gini, kok isinya nakut-nakuti gitu. Isinya ngancem-ngancem gitu. Karena nggak cocok itu. Meskipun Bapak rajin ke masjid belum tentu diterima amalnya. Oh, itu namanya dukung setan itu Pak. Udah rajin ke masjid malah ditakuti kayak gitu. Belum tentu sholatnya khusyuk diterima. Kan itu ada yang begitu ya. Bisa aja itu nanti ada amalannya yang bid'ah, tidak diterima oleh Allah. Nah, itu namanya berlebihan. Sudah jelas ayatnya mengatakan berikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Ini kan nomor satu. Jadi, kriteria yang mendapat kabar gembira dari Allah itu sederhana, yang beriman dan beramal saleh.
Siapa itu orang beriman? Ya kita semua, kan sebab kita beriman. Buktinya beriman apa? Ya buktinya kita berusaha untuk menjalankan syariat Allah semampu kita. Ini satu. Beramal soleh sesuai dengan kemampuan. Maka selalu kita optimis ya Bapak Ibu. Optimis ini harus sekali lagi apa? Optimis ya, bahwa kita insya Allah nanti itu masuk surga. Ya urusan surganya kelas berapa itu ya masing-masing. Tapi insya Allah masuk surga. Tidak usah takut. Buktinya Allah pilih kita jadi orang beriman. Allah beri kekuatan taufik kepada kita untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuan kita. Gitu ya. Maka sikap optimis saja itu sebetulnya sebuah wujud fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, kan gitu. Misalnya begini, ini kan doa sapu jagat yang selalu kita baca, tidak pernah putus nih apanya. Dalam sholat kita mesti Rabbana atina. Sekarang pertanyaannya, kira-kira doa yang sudah sejak kecil kita baca, sejak muda kita baca, sampai sekarang usia sekian, kira-kira dikabul gak sih? Allah ini dengan mengatakan fid dunya hasanah, ya Allah berikan kehidupan dunia yang baik. Kok saya yakin kabul ini Bapak. Kehidupan yang baik itu apa? Di antara kriterianya yang beriman dan beramal itu bahagia gitu. Nah kalau orang itu optimis, yang muncul itu rasa bahagia, bersyukur kepada Allah, maka itu untuk apa? Kesehatan juga bagus. Ya, untuk fisik kita, jasmani kita, biologis kita. Nah, itu namanya fit dunya. Kami itu kemarin takziah, ada kawan yang barusan wafat cerita. Yang cerita itu suaminya bahwa kenapa kok sampai bisa sakitnya parah. Itu kata dokter ya bingung. Karena makannya ya bagus, minumnya ya bagus. Terus dokternya bilang sama kami keluarga, coba Pak tanya si ibu ini yang dipikirin apa? Oh, yang dikirim apa? Karena apa? Kita curiga jangan-jangan ini sakit karena pikiran. Nah, dan itu betul, pikiran itu memberi sumbangan besar kepada apa? Tensi naik, gula darah naik, apa-apa semua naik kalau pikiran. Tidak tenang. Sebaliknya orang yang tenang, yang kemudian banyak syukurnya, bahagia, itu akan menjadikan hormon bahagia kita muncul, akhirnya ya sehat. Nah, kami yakin Bapak Ibu ini termasuk orang-orang yang bahagia. Ya, karena orang bahagia itu agak ngantuan gitu. Apalagi ngaji itu ya sering ngantuan. Iya, ngantuk itu tetap disyukuri lah, alhamdulillah. Iya, terus ngaji langsung kita di luar ngobrol sambil ngopi ngeteh ya toh, alhamdulillah dinikmati aja, syukuri aja. Ini yang pertama. Nah di ayat tadi juga disebutkan bahwa bentuk kabar gembiranya itu kelak nanti kita semua akan dimasukkan surganya Allah. Kan gitu tadi. Annalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Di dalam surga itu kemudian kullama ruziqu minha, setiap diberikan rezeki, ahli surga itu kemudian mengatakan ini seperti dulu yang kita diberi di dunia. Nah, jadi berarti apa? Rezeki di surga nanti itu sebetulnya tidak jauh-jauh dengan bentuk rezeki yang diberikan Allah di dunia dalam hal apa? Amannya. Termasuk buah itu ya, namanya sama, cuma pasti berbeda kualitas dan rasanya. Kan tadi katakan kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Allah langsung menjawab wa utubihi mutasyabiha. Itu diberikan sama dalam hal namanya saja. Misalnya Bapak suka apa Pak? Buah apa Pak misalnya? Misalnya aja. Hah? Enggak, kalau buah pengen buah apa? Kalau di surga Bapak pengen buah apa? Zaitun. Zaitun itu minyak kan Pak, kurang enak ya Pak. Hah? Durian? Ya Allah, pengen durian kita jauh-jauh ke surga Pak. Mau pengen durian aja kok saya nunggu di surga ya. Iya,
tinggal lihat kemampuan saja. Tapi ya duit itu ya ternyata yang macam-macam ya Pak ya. Oh, harganya itu loh Pak ya. Masya Allah. Iya Pak, saya juga nggak percaya. Pernah dikasih durian sama jamaah itu. Ya Pak, apa itu Pak yang dari Malaysia itu Pak? Saking Pak. Apalagi yang lebih baru itu Pak. Black apa gitu loh Pak. Yang isinya agak pahit-pahit gitu. Harganya berapa Pak itu? Berapa juta gitu pokoknya. Durian kok sampai jutaan ya. Buah di dunia aja mahal ya Pak ya. Ya sudah kalau nggak ngicipin dunia, insya Allah kita ngicipin di surga. Sabar. Satu bentuknya kabar gembiranya apa? Diberi buah di surga itu. Yang kedua apa? Pasangan. Lahum fiha azwaj, diberikan apa? Pasangan. Jadi kita nanti di surga itu akan bertemu dengan pasangan kita, Pak. Masuk pasangan itu siapa? Ya istri kita di dunia ini. Gitu. Loh, Pak Ibu pergi ya, ada pasangannya ada pergi. Mau nggak Bu nanti sama Bapak di surga? Ibu mau nggak? Mau ya. Di mana-mana kalau saya tanya istri semangat, iya mau. Kita lihat tanya suami mau nggak Pak? Enggak jawab ya kira-kira. Enggak tahu ya kalau nanya suami itu gimana Pak, mau nggak Pak ketemu istri di surga itu? Ya, jawabannya itu kurang jelas gitu loh Pak. Malah ada yang kaget terkejut sambil sedih gitu. Ini serius Pak, ketemu lagi Pak. Gitu. Loh, maksudnya apa Pak? Ini serius loh, masuk Al-Quran bohong. Maksud Bapak apa kok malah diinformasikan ketemu istri di surga kok sedih gitu? Ya Pak, di dunia udah menderita masalah akhirat. Ya Allah. Ya istri kita tidak akan seperti kita sekarang. Dalam arti apa? Orangnya sama tapi sudah berbeda, berubah gitu. Jadi lebih muda, jadi lebih apa namanya? Ya, iya lebih menarik. Kira-kira begitulah. Dan seterusnya lah. Itu pasangan yang Allah beritakan nanti kita di surga seperti itu. Insya Allah. Ya, optimis saja. Optimis itu insya Allah itu akan selalu diberikan yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, kabar gembira untuk siapa lagi? Mari kita lihat surah nomor 2 ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang kedua, orang yang mendapat kabar gembira dari Allah, mereka orang-orang yang sabar. Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada orang yang sabar. Oh, pas sabarnya ngantuk. Biasanya orang sabar itu ngantuan. Tidak apa-apa. Ya. Dan memang ya apa sabar itu kalau kita lihat bagaimana Al-Quran menjelaskannya itu luar biasa. Bayangkan sampai 100 ayat lebih bicara tentang sabar. Karena apa? Istimewanya kesabaran ini. Yang pertama apa? Kabar gembiranya apa? Orang itu kalau sabar. Di antara bentuk kabar gembiranya bagi orang sabar itu di ayat ini saja itu. Lanjutkan satu ayat 157-nya itu. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, sabar itu mereka itulah yang pertama mendapat apa? Ampunan. Yang kedua apa? Rahmat. Yang ketiga apa? Mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kalau orang mendapat ampunan dari Allah selesai. Sebanyak apapun kesalahan kita, dosa kita, diampuni, maka selesai. Belum lagi rahmatnya, rahmat di dunia, rahmat di akhirat yang khusus untuk orang beriman, orang sabar. Apalagi yang kita harapkan? Semua sudah dijamin oleh Allah dengan seperti itu. Syaratnya apa? Sabar. Kabar gembiranya apa lagi orang sabar itu? Kita lihat surah 39 ayat 10.
Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, hanya orang yang bersabar yang akan mendapat pahalanya tanpa batas. Amal kebaikan yang dilakukan atau yang kita lakukan biasanya disebut dengan jumlah berapa pahalanya. Sholat jamaah di masjid sampai 27, ya toh? Berinfak balasannya 10 sampai 700 kali. Tilawah Al-Quran satu huruf bisa 10 sampai 50 kebaikan. Tapi ternyata di Al-Quran ada satu ayat yang menjelaskan ada amalan yang pahalanya tanpa batas. Apa itu? Sabar. Maka karena pahala sabar itu tanpa batas, harusnya sabarnya jangan dibatasi. Kalau orang bilang sabar ada batasnya, namanya masih kurang sabar. Ada juga yang bilang habis sudah kesabaran. Kalau habis kan bisa pinjam dulu ya Pak. Itu pinjam Pak Wahid itu sabar. Santai. Iya. Tidak ada sabar habis. Itulah wajar ya, karena memang tidak mudah. Untuk jadi orang yang sabar butuh usaha. Maka Allah sampai pesan kan, apa pesan Allah itu, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Itu di Ali Imran 200 terakhir itu. Dikatakan apa? Wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran. Kenapa kita bersabar apa itu jawabannya? Ya karena kita menjalani hidup ini sedang diuji oleh Allah. Kita di dunia ini adalah sedang mendapatkan ujian. Surah 67 ayat 2 Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Kita menjalani hidup ya sedang ujian. Di dunia ini kita memang hidup sedang menjalani ujian. Dan karena ujian, ya jalani aja. Sikap terbaik menghadapi ujian hidup apa? Sabar. Ini perjalanan yang di setiap, kalau kata Rasulullah ketika menjelaskan makna Shiratal Mustaqim, itu kan sebuah perumpamaan, itu maknanya agama Islam ya. Kalau di dunia ini seperti kita terus akan berjalan Pak. Maka hidup ini perjalanan Pak. Jalani aja itu, jangan dipikirkan Pak. Salah kita itu sering stres karena mikirin hidup. Padahal hidup itu bukan pemikiran, tapi perjalanan. Oh jalani aja. Gimana jalannya, tidak usah banyak mikir. Kenapa harus mikir? Allah itu yang ngurusin perjalanan kita. Di kanan kiri itu ada banyak pemandangan indah. Tapi kalau orang fokus dengan perjalanannya sampai tujuan, itu yang disebut husnul khotimah. Tapi kalau orang kemudian nggak jalan-jalan karena terpengaruh oleh kanan kiri, yaitu apa? Godaan-godaan. Nah, itu namanya ujian itu sih. Maka namanya ujian ya kadang kebaikan, kadang kesusahan, kayak tadi ayatnya mengatakan kadang kekhawatiran, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Maka kalau sedang diuji kesenangan, jangan somse. Somse tahu ya Pak ya? Jangan sombong. Sedang diuji dengan kesulitan, kesusahan, jangan putus asa. Toh semuanya akan selesai pada waktunya. Kalau nggak selesai ujiannya, selesai kitanya Pak. Loh iya, kita kan semua mati juga kan? Ya. Boleh angkat tangan siapa yang nggak mati? Tidak ada. Yang orang sebaik apapun ya meninggal. Sebaliknya yang jahat juga meninggal. Netanyahu itu mati nggak gitu?
mati sih. Nggak usah doain terus tetap mati. Akhirnya mati juga. Maka nggak usah emosi betul sambil berdetik dia, nggak usah. Mati juga. Ya cuma kalau Al-Quran mengabarkan intakunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Bedanya itu Pak. Kalau dia mati, kamu juga mati. Bedanya apa? Ketika kamu mati, kamu mendapat rahmatnya Allah. Mereka mendapatnya siksanya Allah. Itu beda. Maka gimana kita tetap dalam hati itu ya iri ya Pak sama orang Palestina itu iri tenang. Kenapa? Syahid semua ya Pak. Surga sekarang mereka sudah bikin status alhamdulillah. Sementara yang model-model kita ini ya belum tentu dapat mati syahid. Orang mati syahid itu Pak bayangkan di hadis Bukhari itu digambarkan begini. Mereka itu ada tinggal di rohnya sebuah pelita di leher burung biru terbang Pak. Kata Allah, "Yus kamu lihat surga sana, nanti pengen di yang sebelah mana?" Tidak masuk. Sebegitu hidupnya. Terus kemudian setelah itu ketemu Allah, gimana? Pilih yang udah, saya udah puas dengan anugerahmu itu. Kamu nggak minta lagi? Enggak, sudah. Nuruhnya orang mati syahid begitu. Langsung kemudian Allah nanya lagi, ini serius kamu nggak minta lagi? Gitu. Betul Pak, sampai 3 kali itu. Maka orang mati syahid itu langsung kemudian bilang begini, kok Allah nanya sampai 3 kali, berarti saya harus minta ini. Kok nyuruh desak-desak supaya minta gitu. Sedangkan kalau minta fasilitas nikmat di surga kan sudah sangat memuaskan. Kok Allah masih nanya, kamu nggak minta lagi sampai 3 kali. Baiklah ya Allah, kalau Engkau memang menginginkan atau memberi kesempatan kami untuk meminta, saya minta sekali lagi. Tolong beri kesempatan hidup sekali lagi di dunia biar saya mati syahid. Sakit. Kata Allah, "Yona ora iso." Enggak bisa hidup lagi ya udah. Saking nikmatnya itu orang mati syahid. Maka dalam konteks ini meskipun mungkin ya ujiannya beda-beda, tetap kita harus punya sikap yang sama, itu sabar. Orang sabar itu dapat pahalanya tanpa apalagi Pak. Orang itu kalau sabar, mari kita lihat surah nomor 2 ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Iya. Jadi orang yang sabar itu akan selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kabar gembira yang kedua dari Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditujukan kepada siapa? Untuk orang yang sabar. Gimana sekarang caranya supaya sabar? Supaya kita tergabung termasuk golongan orang yang sabar. Nah, kalau kita lihat di Al-Quran, di antara petunjuk Allah agar kita jadi orang yang sabar, ya, mari kita lihat Bapak Ibu. Di antaranya apa? Di antaranya adalah kita harus meyakini di balik yang kita alami menimpa kita itu pasti ada kebaikan. Kalau nggak punya keyakinan seperti itu, kita nggak bisa sabar. Berat itu. Itulah jawaban Nabi Khidir ketika Nabi Musa alaihissalam ingin belajar sama beliau. Kan Nabi Khidir menolak. Kan? Jadi ceritanya Nabi Musa daftar nih Pak, ingin jadi muridnya Nabi Khidir. Ya ngisi formulir lah gitu. Kata Nabi Khidir, nggak bisa sah. Masa nggak bisa? Aku Nabi loh, kira-kira gitu loh. Gitu. Terus nggak bisa, tolong deh, please deh, gimana? Nggak bisa, kamu nggak akan bisa jadi murid saya gitu. Emang berat, berat sekali katanya. Emang syaratnya apa itu? Syaratnya kamu harus sabar. Wah, aku sabar lah, gitu. Pede dia, aku sabar gitu. Enggak, kamu nggak bakalan sabar. Kata ayat, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Di surah Al-Kahfi itu, ayat 68. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang benar tentang hal itu? Bagaimana kamu mau bersabar, wahai Musa, sedang kamu tidak ngerti di balik peristiwa itu
apa yang sebenarnya. Maka dari ayat ini, kalau ingin sabar, harus kita yakini di bawah peristiwa yang boleh jadi kita sebut tidak baik, yang boleh jadi itu sesuatu yang menyedihkan atau buruk, itu sebetulnya ada kebaikan dari Allah. Dan Nabi Musa kan maksa Pak akhirnya. Terus kemudian diberi kesempatan, oke lah kita buktikan. Tapi syaratnya satu ya, bahwa kamu memang sabar itu syaratnya apa? Kalau saya nanti melakukan sesuatu, situ bilang langsung no comment. Nah, langsung apa? No comment, jangan komentar, jangan nanya, apalagi komentar, pokoknya nggak boleh. Syaratnya itu aja, gampang tau ya? Oh iya gampang. Yang terjadi apa? Jalan. Langsung ada kapal bagus oleh Khidir dirusak. Nggak sabar yang rusak gitu. Ini orang gendeng, mau kapal bagus-bagus ada dirusak. Gitu. Kata Khidir apa? Kan sudah saya bilang, situ jangan nanya. Oh iya maaf, sorry gitu. Sampai 3 kasus kan gagal semua. Baru menyerah ya. Baru dijelaskan apa di peristiwa di Maka siapa saja yang ingin diberi anugerah kesabaran itu harus husnuzon sama Allah. Harus apa? Husnuzon, berprasangka bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu hanya terjadi karena izin Allah. Dan kalau Allah izinkan pasti ada kebaikannya. Itu. Kita lihat surah 4 surah An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Ya, sudah. Kebajikan apapun dari sisi Allah, yang buruk dari apa? Dari sikap. Maka kita yakin poin pertama, apapun yang dari Allah itu baik. Yang menimpa kita, yang boleh jadi kita nggak suka, boleh jadi kita sebut dengan keburukan, aslinya itu ada kebaikan. Ini salah satu kita bangun supaya kita sabar. Kenapa kok kita yakin seperti itu? Karena Allah menyatakan apa? Kita lihat surahnya nomor 23, ayatnya yang ke-62. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yudlamun. Ayat 63, 62. Dan kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Tidak dizalimi. Mereka itu maksudnya manusia semuanya, kita semua tidak dizalimi oleh Allah. Maka salah satu cara kita memahami ayat yang sering kali ini paling sering muskil, dianggapnya susah dipahami ketika Allah menyatakan yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki, memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Gitu kan? Itu kesan seperti itu seakan Allah itu semena-mena gitu kan. Kenapa si A diberi hidayah, si B diberi hidayah, si C kok enggak misalnya gitu. Pakai pendekatannya ini Pak, Allah enggak akan zalim. Jadi makna ayat seperti itu harus kita tafsirkan, kita pahami bahwa Allah menciptakan jalan kebaikan, menciptakan dan memberi petunjuk ini jalan yang buruk. Manusia yang milih. Cenderungnya apa? Kalau cenderungnya buruk terserah kamu, resiko tanggung sendiri. Cenderungnya baik ya alhamdulillah, berarti kamu mendapatkan baik. Itu yang dimaksud yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Karena apa? Rumusnya Allah tidak akan menzalimi manusia. Apalagi ayat-ayat yang menggambarkan penyesalan manusia kelak di akhirat apa itu? Itu manusia menyesal mesti merasa salah sendiri. Salah sendiri. Enggak ada kok ayat komplain mengatakan Tuhan kenapa kok saya takdirkan masuk neraka, enggak ada. Yang ada itu pengakuan fa'tarafna bidzunubina, kami mengakui dosa-dosa kami. Contohnya begitu. Fahal ila khuruji min sabil, maka adakah jalan keluar dari neraka ini? Artinya apa? Artinya mereka mengakui bahwa itu kenapa dihukum karena kesalahannya, bukan karena ketetapannya Allah. Maka kenapa kemudian juga mereka umumnya yang meninggal itu setelah mendapatkan
sanksi hukuman, mereka pengen kembali ke dunia. Karena tahu mereka telah berbuat salah, bukan karena mereka ditetapkan Allah salah. Ya. Karena kalau ditetapkan Allah salah, mereka protesnya pasti akan mengatakan, kenapa ya Allah kok engkau takdirkan aku ini berbuat salah? Kenapa aku ingin mencuri kok engkau biarkan? Mesti gitu kan Pak? Yang ada apa? Ya Allah, kami telah dikuasai oleh hawa nafsu kami. Tolong ampuni kami. Sadar, nyesal. Tapi nyesal tidak ada gunanya. Nasi sudah menjadi bubur. Sudah terlambat. Maka kita bersyukur kok kita ditakdir Allah jadi orang soleh, jadi orang yang sabar. Alhamdulillah. Ini kelompok yang kedua, Bapak Ibu, orang yang mendapat kabar gembira. Nah, kemudian siapa yang kemudian Allah beri peringatan atau ancaman kok? Nabi disebut seorang nadir. Nadir itu artinya yang memberikan peringatan. Nah, kalau kita lihat di Al-Quran, orang-orang yang diberikan peringatan ancaman dengan siksa neraka, umumnya mereka orang yang berbuat durhaka kepada Allah. Siapa? Kafir. Mari kita lihat contohnya misalnya di surah nomor 2 ayat 6 dan 7 saja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Ini contoh ayat ancaman untuk orang kafir. Ini sekali lagi menguatkan pernyataan kita di awal, untuk orang beriman beri kabar gembira, untuk orang yang durhaka beri peringatan. Itu rumusnya. Ya, rumusnya begitu. Maka cara dakwah yang baik itu ya seperti itu, jangan dibalik. Ya, untuk orang beriman malah diancam-ancam, orang di kafir ditoke wae, itu biarin aja, tidak cocok. Untuk orang beriman dikuatkan supaya istiqomah, diberi kabar gembira. Ya. Kalau mau memberi peringatan orang durhaka, ya cari orang durhaka, misalnya Pak, kita dakwah di kalangan orang-orang yang secara lahiriah mereka ahli maksiat, dekati mereka, ingatkan. Gitu. Untuk mereka yang ahli maksiat itu ingatkan Pak, bahwa ini kalau terus-menerus nanti masalah, kamu rugi. Kira-kira begitu. Kalau ahli maksiat malah jangan kemudian, oh bagus, nggak apa-apa ini, nggak boleh. Cara dakwah kita seperti itu pendekatannya. Sehingga kemudian tidak balik. Salah satu kekeliruan dalam memahami petunjuk agama Bapak Ibu, itu ketika ayat dan hadis yang sebetulnya ditujukan kepada orang yang durhaka dipakai untuk orang yang beriman. Hanya karena mungkin beda pemahaman atau beda kelompok, beda ormas. Ini masalah. Ya tahu? Masalah itu. Contoh misalnya ada ayat mengatakan begini, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, datanglah penjelasan yang jelas jika kamu orang yang benar. Ini kan maksudnya ayat seperti ini ditujukan untuk orang kafir yang tidak percaya Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran. Tapi seringkali bunyi redaksi seperti itu ditujukan untuk orang Muslim. Hanya gara-gara apa? Mungkin ibadahnya itu, cara beribadahnya, pemahamannya berbeda dengan kelompok lain. Tidak cocok. Ya untuk yang sudah orang beriman, insya Allah min ahli la ilaha illallah, pokoknya dakhalal jannah, insya Allah masuk surga. Itu meskipun mungkin beda pemahamannya, beda fikihnya, beda hal-hal lain, itu namanya beda, itu biasa kok. Tapi kan banyak samanya juga loh. Allah kita sama nggak Pak? Sama. Kiblat kita sama nggak? Quran kita, Nabi kita, banyak yang sama. Yang beda cuma beberapa poin. Apa sih Pak? Contoh yang beda itu apa misalnya? Kecil-kecil aja kan, tidak penting itu. Saya ditanya seorang ibu, ya saya kira serius banget pertanyaannya. Pak, selama ini ternyata sholat saya salah ya Pak. Nah, kenapa tuh? Saya itu kalau mau sujud dari ruku
itu selalu tangan saya dulu yang turun. Tapi ternyata itu salah, harusnya kaki dulu. Kalau tangan dulu yang turun itu sama dengan unta katanya. Pernah dengar ya Pak ya? Maka harus kaki dulu, lutut nih yang turun dulu. Jangan kedua tangan dulu. Saya bilang itu namanya khilafiyah Bu. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mengatakan kalau sujud dua tangan dulu boleh kok. Meskipun madhab lain juga mengatakan sebaiknya lutut dulu yang turun. Tidak apa-apa Bu, itu jangan merasa bersalah dengan cara sholat yang kemarin. Itu namanya perbedaan pendapat, tidak salah. Yang tidak boleh itu Bu, sujud kok kepala duluan, tidak boleh. Iya, ibu wajah turun duluan itu baru tidak boleh. Namanya jelungop itu loh, masalah. Yang mana duluan tidak masalah, itu sering. Terus akhirnya merasa selama ini sholat kita salah, ya enggak kan? Khilafiyah sedikit aja toh. Cara ngangkat tangan ini biasa aja. Yang selama ini kita lakukan insya Allah ya benar kok. Kalau toh salah bukan salah yang fatal, tapi yang prinsip. Jangan kemudian dipersoalkan. Yang penting sudah mau sholat, alhamdulillah. Udah mau sholat, enggak khusyuk ya enggak apa-apa. Enggak khusyuk ya enggak masalah juga. Yang penting sholat. Yang khusyuk itu yang seperti apa sih? Malah bingung juga tuh. Khusyuk itu kalau habis sholat lupa segalanya lupa. Oh pingsan gitu. Khusyuk kalau lupa segalanya. Yang bilang konsentrasi enggak bisa. Ya biasa aja. Sholat seperti kita yang sudah kita lakukan biasa aja. Yang penting tetap dijaga adab etikanya ketika sholat. Dan seterusnya. Nah itu namanya itu kabar gembira. Dan Nabi itu modelnya kalau dakwah itu kayak gitu, selalu memberi kabar gembiranya juga untuk kita semuanya Bapak Ibu. Karena kita sudah istiqomah di dalam kebaikan, kita bersyukur alhamdulillah. Termasuk kabar gembira kalau sudah jam 6 nah kita tutup pengajiannya. Nah itu kabar gembira juga. Insya Allah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.